A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Chapter 682. Mayoritas jimat unsur kelas tinggi sebenarnya tidak terlalu kuat, dan lebih rendah dari harta sihir. Ini sering mengakibatkan pengejaran teknik sihir 5 elemen yang ditinggalkan begitu seorang kultivator mencapai formasi inti. Namun, ini tidak berarti bahwa semua teknik sihir tingkat tinggi tidak berguna. Sepengetahuan Han Li, ada banyak teknik sihir 5 elemen yang sangat kuat bahkan para kultivator Naschen Soul tidak akan berani langsung memblokirnya. Namun, teknik sihir ini sangat sulit untuk dikembangkan sementara memahaminya agak rumit, dan bahkan lebih tidak nyaman untuk digunakan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mempekerjakan mereka, akan lebih baik menggunakan harta sihir untuk menyerang. Namun, Han Li telah mendengar kultivator lain menyebutkan bahwa prajurit mantra Moulan menembus batas ini dan meneliti banyak teknik roh kuat yang dapat digunakan dalam sekejap, memungkinkan prajurit mantra kelas rendah mereka untuk menyaingi kultivator musuh dari tingkat yang sama tanpa penggunaan jimat atau alat sihir. Adapun kultivator kelas tinggi mereka mampu menggabungkan teknik roh mereka dengan harta sihir mereka untuk menggandakan kematian, ini memungkinkan mereka untuk mengatasi kultivator kelas yang sama tanpa masalah. Kemampuan inilah yang memaksa beberapa negara adidaya di selatan surgawi untuk bersatu melawan suku Moulan. Bahkan saat itu hanya pelestarian diri yang mungkin, mereka tidak dapat benar-benar mengalahkan musuh. Sejak Han Li memadatkan Naschen Soul, dia mulai mempelajari teknik sihir tingkat tinggi yang paling dangkal sebagai pengakuan atas kekurangannya. Namun, kecepatan yang dia gunakan untuk menggunakan beberapa teknik tingkat tinggi ini hanya bisa digambarkan sebagai tragis. Satu-satunya cara dia bisa melihat dirinya menggunakan teknik ini adalah jika dia hanya menghancurkan cangkang kura-kura. Dalam setengah waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik, seorang kultivator pada tahap yang sama bisa saja membunuhnya 8 kali lipat. Namun demikian, serangan simultan dari jimat kelas tinggi dan harta sihir membuat kombinasi yang sangat mematikan. Jika jimat itu dapat digunakan seperti jimat kelas rendah dalam rentetan 30 sekaligus, bahkan kultivator Naschen Soul yang terlambat tidak akan punya pilihan selain melarikan diri dari pertempuran. Bagaimanapun, ini akan setara dengan serangan simultan dari 30 kultivator Naschen Soul. Bahkan jika kultivator target memiliki pertahanan yang menantang surga, mereka masih terikat oleh batas tahap Naschen Soul dan tidak mampu menerima serangan seperti itu. Namun, taktik ini hanya bisa tetap imajiner karena tidak ada yang akan begitu boros untuk mengkonsumsi beberapa ratus ribu batu roh dalam satu serangan. Selain itu, jimat kelas tinggi bukanlah sesuatu yang dapat dibeli di dunia kultivasi, dan sebagian besar bersifat tambahan, bukan ofensif. Saat Han Li merenungkan hal ini, dia berjalan-jalan di kota pasar dan terus melihat-lihat alat sulap yang lebih besar dan toko-toko campuran yang bagus. Biasanya, hanya toko-toko besar yang menjual sikat jimat kelas atas. Tidak perlu baginya untuk mempertimbangkan toko-toko yang lebih kecil. Mereka tidak mungkin memiliki apapun selain dari alat sulap biasa, apalagi yang kelas atas. Meskipun ada kemungkinan kecil dari toko kecil yang membawa barang langka seperti itu, Han Li tidak mau membuang waktu yang diperlukan untuk mencari di setiap toko. Dengan begitu banyak toko di Soaring Heaven City, dia tidak punya waktu untuk menelusuri semuanya. Selain Han Li, ada banyak kultivator lain yang berjalan di kedua sisi jalan dan membeli barang-barang yang mereka inginkan. Sementara mayoritas dari mereka berada pada tahap pendirian yayasan, ada juga kultivator formasi inti sesekali. Adapun kultivator ki kondensasi, hampir tidak ada dari mereka selain penduduk asli kota. Han Li menyembunyikan kultivasinya sebagai kultivator formasi inti menengah saat dia melihat-lihat pasar, hanya menarik beberapa pandangan hormat dari kultivator yayasan pendirian. Adapun kultivator formasi inti, mereka mengabaikannya setelah sekilas ketika mereka tidak mengenalinya. Dia dapat menghindari banyak perhatian dengan cara ini dan dapat meluangkan waktu untuk menjelajahi setiap toko besar. Tepat ketika Han Li meninggalkan pavilion lain dengan perasaan kecewa, dia menemukan bahwa sebagian besar hari telah berlalu tanpa disadari. Dengan kegelapan turun, berbagai toko mulai berturut-turut meletakkan batu cahaya bulan. Setelah ragu-ragu sejenak, Han Li memutuskan untuk melihat-lihat 2 toko lagi sebelum kembali ke kediamannya. Tepat setelah mengambil keputusan ini, dia mendengar suara pertengkaran tidak jauh darinya. Ada sekelompok kultivator yang penasaran berkumpul di sekitar sumber kebisingan. Han Li mengerutkan kening saat dia segera meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sebelum dia tanpa ekspresi berbalik dan mulai berjalan kembali ke kediamannya. Saat dia mengambil langkah pertamanya, dia mendengar suara yang galak dan kesal. Apakah kalian semua kultivator Drifting Cloud Sect hanyalah pencuri? Anda ingin pergi begitu saja setelah merusak jimat saya? Suara seorang pemuda dengan keras membantahnya dengan nada marah. Bukannya aku tidak mau membayar,
tapi aku kekurangan batu roh karena aku baru saja membeli barang lain, juga, ini hanya jimat Vireklut kelas menengah dasar, bagaimana mungkin harganya 300 batu roh, paling-paling hanya seharga 100 batu roh. Selain itu, bukankah saya menawarkan untuk meninggalkan medali sekte saya di sini sebagai jaminan, saya akan kembali setelah saya meminjam beberapa batu roh dari anggota sekte saya di penginapan. Han Li menghentikan langkahnya saat suara pria itu tampak familiar. Sepertinya itu adalah seseorang yang dia kenali dari sekte awan melayang. Han Li menggosok dagunya dan merenung sejenak sebelum menuju ke arah perselisihan. Terlepas dari siapa itu, bagaimanapun juga, dia adalah seorang Grand Elder dari Drifting Cloud Sect. Tidak pantas baginya untuk berpura-pura tidak tahu dan pergi. Beberapa saat kemudian, Han Li mendapati dirinya melihat sebuah toko kecil aneka barang dari kejauhan. Tampaknya ada beberapa kultivator berdiri di depannya dalam konfrontasi. Di antara mereka ada sosok heroik berpakaian hitam, Sun Ho dari Gunung Vireklut yang terakhir kali dilihat Han Li di Sword Trial Assembly. Dalam 20 tahun yang singkat, pemuda ini telah mengalami peningkatan besar dalam kultivasi meskipun ada sedikit perubahan pada penampilannya. Dia saat ini sedang dihadapkan oleh 3 kultivator dengan penampilan tidak ramah yang tampaknya penjaga toko dan asistennya. Pada saat itu, penjaga toko berjanggut pendek memelototi Sun Huo dan berkata, "Satu medali tidak berguna bagiku, Anda cukup kembali ke Sekte Awan Melayang dan meninggalkannya. Tetapi saya tidak dapat melacak Anda sampai ke negara bagian Si, jadi berhentilah berbicara omong kosong, karena Anda tidak memiliki batu roh. Taruh barang-barang di kantong penyimpanan Anda dan saya akan menyimpannya sebagai jaminan. Adapun jimat Vireklut itu, Anda percaya itu hanya jimat kelas menengah tetapi sebenarnya itu adalah kualitas bagus yang disempurnakan oleh Grandmaster Jimat dari Soaring Heaven City kami, karena itu sudah murah hati untuk hanya mengisi 300 batu roh. Mungkinkah semua kultivator Drifting Cloud Sect adalah bajingan seperti itu?" Begitu dikatakan, penjaga toko melirik kotak kayu di tangan asistennya dan mengungkapkan ekspresi menyesal seolah-olah dia telah menderita kerugian besar. Sun Ho tiba-tiba menanggapi kata-kata ini sambil tersenyum, "Baik, hal-hal itu milikmu, jika Anda mengatakannya, maka jadilah itu, jimat Vireklut biasa ini disempurnakan oleh Grandmaster Jimat." Apakah Anda dapat mengetahui apakah itu disempurnakan oleh Grandmaster Jimat atau tidak? Apakah Anda hanya ingin tidak membayar kami kembali? Dalam hal ini, jangan salahkan saya karena memberitahu penegak kota, penjaga toko dengan dingin tertawa dan terus terang mengancamnya. Wajah Sun Ho memutih lalu merah karena ada sedikit pertanyaan tentang partai mana yang akan disukai oleh para penegak Persatuan Sembilan Bangsa. Selain itu, masalah ini tidak jelas dan tidak jelas sehingga dia pasti akan kalah dalam perselisihan. Ekspresinya goyah untuk waktu yang lama sebelum dia melangkah maju. Dia menamparkan kantong penyimpanan di pinggangnya dan mengeluarkan seikat jimat. Sun Ho menggertakkan giginya dan berkata, "Meskipun jimat ini tidak bermutu tinggi, mereka setidaknya bernilai 300 batu roh." Ekspresi penjaga toko menjadi santai dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil jimat, ini akan berhasil. Ini bukan. Sebelum penjaga toko mengambil jimat itu, Sun Ho mengalihkan pandangannya ke mereka dan ekspresinya sangat berubah saat dia menarik kembali jimat itu. Dia segera mengambil kembali jimat kuning yang setengah robek sebelum menyerahkan sisa jimat. Penjaga toko tertegun sejenak sebelum mencibir, Anda sangat gugup karena robekan kertas jimat kosong. Apakah Anda kultivator Drifting Cloud Sect benar-benar sangat miskin?" Dia kemudian meraih sekali lagi untuk mengambil jimat. Tetapi pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di antara keduanya dengan kabur. Sun Ho merasa jantungnya jatuh sementara penjaga toko buru-buru mundur beberapa langkah dan dengan marah berteriak, "Siapa kamu? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan?" Kultivator yang menyela mereka tanpa ekspresi menjawab, "Bukan apa-apa, saya hanya mendengar Sekte Awan Melayang kami disebutkan dengan cara tertentu 3 kali berturut-turut, bagaimana kalau dirimu yang terhormat mengatakannya di depanku?" Begitu dikatakan, tekanan yang menakjubkan dilepaskan, menyebabkan para kultivator di dekatnya mundur karena terkejut. Beberapa kultivator dengan kultivasi yang lebih dangkal merasa seolah-olah dunia itu sendiri sekarang membebani mereka, dan mereka jatuh berlutut. 2 kultivator formasi inti yang kebetulan lewat bernasib agak lebih baik tetapi tubuh mereka juga terguncang. Salah satu dari mereka menjadi panik dan mereka berteriak, "Kultivator jiwa yang baru lahir, senior, kamu.